Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kita masuk ke materi yang akan kita bahas, ada baiknya kita berkenalan dulu ya teman-teman. Nama saya Widya Indah Lestari dengan nomor mahasiswa 2018 132023. Saya dari Program Pendidikan Akuntansi Universitas PGRI Palembang. Media pembelajaran ini merupakan tugas individu untuk mata pelajaran praktek akuntansi yang diampu oleh Ibu Nova Pratiwi, Magister Pendidikan. Di sini saya akan menjelaskan materi dan sedikit contoh soal mengenai jurnal khusus dan jurnal umum dalam perusahaan dagang. Sebelumnya, ciri utama dari perusahaan dagang yaitu membeli barang dagang dan menjualnya kembali tanpa melalui proses pengolahan. Contohnya seperti minimarket yang menjual berbagai macam barang dagang. Kita ambil contoh salah satunya yaitu minuman kaleng. Perusahaan tersebut membeli barang dagang dalam bentuk minuman kaleng dan menjualnya kembali dengan bentuk yang sama. Dalam perusahaan dagang juga terdapat transaksi, yang mana dalam akuntansi telah disepakati bahwa jika transaksi selanjutnya akan masuk ke dalam jurnal. Di sini terdapat perbedaan jurnal dengan perusahaan jasa, di mana dalam perusahaan jasa, jika ada transaksi akan langsung masuk ke jurnal umum. Namun, jika di perusahaan dagang terdapat jurnal khusus dan jurnal umum, yang mana jika dalam perusahaan dagang jurnal khusus merupakan prioritas dan jika transaksi tersebut tertolak di jurnal khusus, barulah dimasukkan ke jurnal umum. Dalam jurnal khusus terdapat 4 jurnal lain, yakni jurnal penerimaan kas, pengeluaran kas, jurnal penjualan, dan jurnal pembelian. Keempat jurnal tersebut memiliki syarat dan ketentuan masing-masing, yaitu jurnal penerimaan kas. Yang terpenting dalam transaksi tersebut ialah menyebabkan perusahaan dapat menerima kas. Kemudian jurnal pengeluaran kas. Transaksi yang dimaksud ialah transaksi yang menyebabkan perusahaan mengeluarkan kas. Yang ketiga, jurnal penjualan. Jurnal penjualan ialah jurnal yang menunjukkan adanya transaksi penjualan perusahaan secara kredit. Dan yang terakhir, jurnal pembelian hanya dibuat untuk transaksi yang dibeli secara kredit. Nah, biar teman-teman gak bingung lagi, kita langsung saja masuk ke contoh soalnya ya. Berikut ini adalah contoh data transaksi perusahaan dagang. Teman-teman, untuk lebih jelasnya lagi, kita bisa melihat contoh data transaksi dari soal berikut ini. Sambil membaca soal, adabnya kita langsung saja ke cara penyelesaiannya ya, agar lebih memahami. Dari data transaksi tanggal 1 Januari, ini ada sebuah soal, yakni Widya membuka toko busana muslimah dengan nama Widya Busana dan menyetorkan modal sebesar 500 juta. Dalam transaksi tersebut dikatakan bahwa Widya menyetorkan modal senilai 500 juta, yang artinya perusahaan menerima uang atau menerima kas. Jadi langsung saja kita masukkan, yakni keterangannya setoran awal, masuknya di kas nilai 500 juta, kemudian kreditnya masuk di akun serba-serbi, saldonya 500 juta. Kemudian kita baca soal yang kedua. Transaksi yang kedua menyatakan bahwa membayar sewa gedung senilai 50 juta untuk 2 tahun dan dicatat sebagai harta. Nah, dalam transaksi yang kedua ini sudah jelas dikatakan bahwa perusahaan mengeluarkan kas senilai 50 juta dan dicatat sebagai harta. Jika dicatat sebagai harta, maka akun ini ditulis sebagai sewa dibayar di muka. Kita tulis pada jurnal pengeluaran kas, sewa gedung, kemudian akunnya sewa dibayar di muka senilai 50 juta dan mengeluarkan kas senilai 50 juta. Kemudian transaksi pada tanggal 3 ini dinyatakan bahwa perusahaan membeli peralatan untuk toko secara kredit sebesar 10 juta, maaf ini 10 juta ya, dari toko Siska. Karena tertulis di sini toko membeli secara kredit, maka perusahaan belum mengeluarkan kas dan juga tidak menerima kas apapun. Maka transaksi tersebut masuk ke jurnal pembelian. Jadi
ditulis pada keterangan ini kita tulis tokonya saja, toko Siska. Kemudian pada akun debit kita tulis peralatan yakni senilai 10 juta. Kemudian kreditnya karena kita belinya secara kredit maka tertulis sebagai utang usaha senilai 10 juta. Kemudian kita lanjut pada transaksi yang keempat, yakni pada tanggal 3 lagi membeli barang dagang secara tunai seharga 80 juta. Karena dia membeli secara tunai, maka transaksi tersebut termasuk ke dalam jurnal pengeluaran kas. Ke dalam jurnal pengeluaran kas senilai 80 juta. Kita tulis saja di sini tanggal 3. Kemudian punya kita tulis pembelian senilai 80 juta. Kemudian pada sisi kredit kita tulis pada kolom kas karena kita membelinya secara tunai yakni senilai 80 juta juga. Sudah selesai transaksi yang keempat, kita lanjut transaksi yang kelima, yakni pada tanggal 5 Januari perusahaan menjual barang dagang secara tunai seharga 15 juta. Karena dia menjual barang dagang secara tunai, yang mana artinya perusahaan menerima uang atau menerima kas dan otomatis akan masuk ke dalam jurnal penerimaan kas. Kita tulis tadi transaksinya tanggal 5 Januari dan keterangannya penjualan. Kemudian masuk ke saldo kas senilai 15 juta. Dan pada kolom kredit karena transaksi tersebut berupa penjualan, maka kita tulis pada kolom penjualan senilai 15 juta. Kita lanjut transaksi yang keenam, yakni pada tanggal 6, perusahaan menjual barang dagang dengan syarat 2/10 N/30 seharga 10 juta kepada toko Ada. Nah, di situ dikatakan ada syarat 2/10 N/30. Maksud dari 2/10 N/30 itu apa sih, Kak? Nah, jadi maksud dari 2/10 N/30 itu ialah jika konsumen membayar atau melunasi utangnya dalam waktu 10 hari setelah transaksi dilakukan, maka perusahaan akan memberikan potongan senilai 2% dari total hutang konsumen tadi. Kemudian N/30 ini maksudnya ialah masa pelunasan maksimal utang ialah 30 hari setelah transaksi. Karena di situ dikatakan menjual barang dagangnya secara kredit, maka yang artinya perusahaan tidak menerima kas apapun dari konsumennya, artinya transaksi tersebut akan masuk ke penjualan. Jurnal penjualan. Nah, di sini jurnal penjualan ada keterangannya toko Ada, debitnya senilai 10 juta, kemudian kreditnya yaitu penjualan tadi senilai 10 juta. Kita lanjut ke transaksi selanjutnya, yakni pada tanggal 7, perusahaan menerima retur dari tanggal 6 Januari sebesar 1 juta rupiah. Retur berarti konsumen tadi mengembalikan barang dagang yang kita jual ke dia tadi ya, senilai 1 juta rupiah. Mungkin barang dagang yang kita jual tersebut mengalami rusak atau tidak sesuai dengan keinginan konsumen. Tapi karena pada tanggal 6 transaksi tersebut bersifat kredit, yang mana artinya perusahaan juga belum atau tidak menerima penambahan kas apapun dari konsumen tersebut, maka transaksi pada tanggal 7 ini akan masuk ke dalam jurnal umum. Di sini tertulis yakni retur penjualan tadi senilai 1 juta, kemudian piutang kita juga berkurang senilai 1 juta rupiah. Kemudian transaksi selanjutnya, yakni pada tanggal 8, membayar utang pada tanggal 3 Januari. Tanggal 3 Januari ada transaksi apa sih? Nah, jadi pada tanggal 3 Januari ini, kita ada transaksi secara kredit kepada toko Siska, yakni senilai 10 juta. Karena bersifat membayar, berarti perusahaan mengeluarkan kas, yang artinya otomatis transaksi ini akan langsung masuk ke jurnal pengeluaran kas, yakni pada tanggal 8 dari toko Siska. Kita membayar apa nih? Bayar utang usaha tadi ya senilai 10 juta.
Karena kita membayar, maka kas kita juga berkurang senilai 10 juta. Kemudian kita move ke soal selanjutnya, yakni pada tanggal 10, perusahaan membayar gaji karyawan untuk 10 hari pertama sebesar 2 juta rupiah. Karena bersifat membayar tadi, maka otomatis akan langsung masuk ke jurnal pengeluaran kas. Pada tanggal 10, keterangannya kita langsung tuliskan bayar gaji. Karena bayar gaji bersifat membayar, yang mana kita tidak melakukan transaksi pembelian dan tidak membayar utang usaha, maka akan langsung masuk ke akun serba-serbi dengan nama akun beban gaji senilai 2 juta rupiah. Kemudian untuk kredit, otomatis kas kita juga berkurang senilai 2 juta rupiah. Kita lanjut ke soal yang berikutnya, yaitu tanggal 12, perusahaan membeli barang dagang dengan syarat 2/10 N/50. Nah, membeli barang dagang di sini berarti secara kredit seharga 5.700.000 dari toko Bunga Bahagia. Jika secara kredit, maka otomatis akan langsung masuk ke jurnal pembelian. Pada tanggal 12, keterangannya kita usahakan pakai tokonya. Pembelian, karena ini termasuk barang dagang, maka masuk ke akun pembelian, yakni senilai 5.700.000. Dan pada kolom kredit 5.700.000. Transaksi yang selanjutnya terjadi pada tanggal 14, yakni perusahaan melakukan retur atas transaksi tanggal 12 Januari seharga 200.000. Nah, ternyata barang yang kita beli juga ada nih yang nggak sesuai, senilai 200.000. Karena kita membeli secara kredit, yang artinya kita juga belum mengeluarkan kas, maka otomatis transaksi pada tanggal 14 ini langsung masuk ke jurnal umum. Yakni tanggal 14. Kemudian akunnya utang dagang senilai 200.000 pada retur pembelian. Senilai 200.000 juga dari toko Bunga Bahagia. Oke, clear tanggal 14. Selanjutnya kita lanjut lagi ke transaksi tanggal 15, yaitu membayar listrik. Nah, membayar di sini berarti perusahaan mengeluarkan kas nih senilai 2 juta rupiah. Bayar listrik senilai 2 juta rupiah. Dan pada akun kredit senilai 2 juta rupiah. Oke, selanjutnya kita lanjut ke tanggal 16, yakni perusahaan menerima pelunasan tanggal 6 Januari. Tanggal 6 Januari ada transaksi apa sih? Nah, ini perusahaan menjual barang dagang dengan syarat 2/10 N/30 kepada toko Ada. Toko tersebut melunasinya pada tanggal 16 Januari, yang mana berarti dari tanggal 6 itu ada 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Ya, tepat 10 hari setelah dilakukannya transaksi, yang mana syarat ini berlaku, yaitu mendapatkan potongan senilai 2% jika melunasi hutang dalam 10 hari setelah dilakukannya transaksi.
Kemudian kita lihat dulu apakah ada retur penjualan dari transaksi tanggal 6 ini. Nah, ternyata ada retur, yaitu pada tanggal 7 diterima retur penjualan senilai 1 juta, yang mana berarti piutang kita kepada orang tersebut berkurang dari yang awalnya 10 juta. Karena ada retur penjualan senilai 1 juta, maka artinya tinggal 9 juta. Jadi potongan penjualannya juga dihitung dari piutang kita yang 9 juta tadi, yaitu 2 juta, yaitu 2% dari 9 juta. Hasilnya ialah 180.000. Kita langsung saja masukkan transaksi yang tanggal 16 tadi ke jurnal penerimaan kas. Di sini tanggal 16 dari toko ada. Karena terdapat potongan penjualan senilai tadi 180.000, maka otomatis kas atau uang yang kita terima juga berkurang senilai 8.820.000 rupiah. Kemudian piutang kita juga berkurang, yaitu senilai 9 juta rupiah. Oke, transaksi selanjutnya yaitu tanggal 19. Perusahaan membeli secara kredit barang dagang sebesar 8 juta rupiah dari Siska. Karena membeli secara kredit, maka langsung masuk ke jurnal pembelian. Jurnal pembelian sini tanggal 19 dari toko Siska senilai 8 juta rupiah. Utang usahanya otomatis bertambah menjadi 8 juta rupiah. Kita ubah dulu bentuk ya. Oke, selanjutnya kita lanjut untuk transaksi yang terjadi pada tanggal 20, yaitu membayar gaji karyawan senilai 2 juta rupiah. Nah, bayar gaji lagi nih, kita ngeluarin duit ya otomatis. Maka langsung ke jurnal pengeluaran kas, yaitu tanggal 20, bayar gaji yang dicatat sebagai beban gaji pada akun debit senilai 2 juta rupiah dan 2 juta rupiah juga di akun kredit. Kemudian selanjutnya tanggal 23, yaitu melunasi transaksi tanggal 12 Januari. Tanggal 12 Januari ada apa sih? Nah, ternyata perusahaan membeli barang dagang dengan syarat yaitu secara kredit dari toko Bunga Bahagia. Nah, karena di tanggal 12 ini ada syarat yaitu 2/10 dan 50, kita lihat lagi nih apakah kita dapat potongan pembelian dari Bunga Bahagia. Di sini transaksi terjadi pada tanggal 12 dan kita melunasinya tanggal 23. Dari tanggal 12 ke tanggal 23 ternyata terhitung 11 hari. Jadi tidak mendapatkan potongan pembelian dari toko Bunga Bahagia. Kemudian kita cek lagi apakah ada retur pembelian atas transaksi yang terjadi pada tanggal 12. Ternyata pada tanggal 14 ada transaksi yakni melakukan retur atas transaksi tanggal 12 Januari senilai 200.000, yang mana berarti hutang kita yang seharga 5.700.000 ini dikurangi dengan retur pembelian senilai 200.000, berarti 5.700.000 dikurangi dengan 200.000 tinggal 5.500.000. Langsung saja karena kita membayar hutang, maka masuk ke jurnal pengeluaran kas. Jurnal pengeluaran kas, langsung saja kita tulis tanggal 23 toko Bunga Bahagia. Uang usaha senilai 5.500.000. Kemudian pada kas juga dihitung 5.500.000.
next kita lanjut ke transaksi tanggal 25, yaitu menjual secara tunai, yang artinya menerima uang langsung. Tanpa pikir panjang lagi, kita langsung masuk ke jurnal penerimaan kas. Tanggal 25 terjadi penjualan senilai 5 juta rupiah. Kemudian pada kolom kredit ada akun penjualan senilai 5 juta rupiah juga. Oke, selanjutnya dari tanggal 25 kita beralih ke tanggal 25 juga, yaitu menjual dengan syarat EOM dengan nilai 2 juta rupiah, yang artinya end of month ya, akhir bulan. Akhir bulan harus lunas nih dia, bayar ke perusahaan kita itu harus lunas itu utangnya dia ke kita. Jadi langsung aja kita masukkan transaksi ini ke dalam jurnal penjualan. Penjualan tanggal 25 dengan 5 akun penjualan kredit senilai 2 juta rupiah. Kemudian kita lanjut ke tanggal 30, yakni membayar gaji karyawan. Nggak disebutinnya berapa ya, tapi jika kita lihat siklusnya, ternyata perusahaan ini membayar gaji karyawan setiap 10 hari, yaitu yang pertama tanggal 10 Januari senilai 2 juta, kemudian terjadi lagi pada tanggal 20 Januari senilai 2 juta, maka otomatis pada tanggal 30 Januari perusahaan tersebut membayar karyawan juga senilai 2 juta rupiah. Maka kita langsung masuk ke jurnal pengeluaran kas, yaitu pada tanggal 30 bayar gaji karyawan yang terhitung sebagai beban gaji senilai 2 juta rupiah. Selanjutnya kita lanjut ke soal yang terakhir, yaitu transaksi pada tanggal 30 menerima pelunasan untuk tanggal 25, yakni karena terdapat syarat EOM yaitu end of month, akhir bulan, maka konsumen tersebut harus melunasinya pada akhir bulan Januari ini senilai 2 juta rupiah, yang artinya kita menerima uang nih, menerima kas. Jadi langsung masuk ke jurnal penerimaan kas. Tanggal 30 ini pelunasan senilai 2 juta rupiah. Pasangannya piutang senilai 2 juta rupiah. Alhamdulillah, ternyata selesai juga jurnal khusus kita. Ini ada jurnal penerimaan kas, jurnal pengeluaran kas, jurnal pembelian, jurnal penjualan, dan jurnal umum. Sekian video yang dapat saya tampilkan. Jika ada salah-salah kata, saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.